warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 batch 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, guru PAI di SD Negeri 4 Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031171746. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita melakukan doa. Saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Clareta. Sekarang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum kita mulai juga, saya ingin mengecek kehadiran siswa-siswa. Apakah ada yang hadir hari ini? Ada? Ada. Berapa orang kira-kira? Siapa teman yang hadir? Sebutkan. Dicek. Baik. Arumi. Abdul Khalil Ahmad, Adam Dwi Aprilio, Asila Clareta Jasmine, Afif Ahmad Tuba, Ahmad Faikul Muid, Ajeng Pramesti, Aprilia Anisya Rahman. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan supaya berikutnya bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita juga sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan semuanya berdiri ya.
saya ingin tanya kalian tentang pelajaran yang lalu. Nah, masih ingat apa pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Nah, tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil, ada juga sifat jaiz. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang sifat-sifat wajib. Nah, sifat-sifat wajib Allah itu ada berapa jumlahnya? Ada 20. Nah, siapa yang hafal? Salah satunya apa? Yang pertama? Wujud. Yang kedua? Kidam. Yang ketiga? Bako. Ya, ternyata bagus. Yusuf, yang keempat? Muhalafatul lil hawa. Wujud apa artinya wujud? Ada. Ya. Siapa yang hafal? Wajib Allah. Nah, Khalil, berdiri coba sebutkan. Rohmu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Khalil. Jadi sifat wajib Allah tadi ada 20 dan juga jangan lupa ada sifat mustahil Allah. Kalau sifat wajib tadi sifat itu berarti harus ada kepada Allah. Kemudian ada juga sifat mustahil. Mustahil itu artinya apa? Tidak mungkin ada kepada Allah. Jadi sifat wajib Allah tadi ada juga sifat mustahilnya berlawanan. Contohnya wujud, sifat mustahilnya apa? Ada. Kidam. Kudus. Bako. Fana. Ya, bagus itu. Kemudian berikutnya sampai semuanya itu ada sifat mustahilnya. Juga ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu maksudnya boleh saja, terserah Allah mau mengerjakan atau tidak, mau memiliki esnya atau tidak. Dan sekarang berikutnya perhatikan. Nah, perhatikan di bawah tulis. Itu di situ ada kata-kata. Nah, coba kalian baca apa saja. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat. Coba kalian perhatikan. Dari kata-kata tadi ini kira-kira berkaitan dengan apa semua ini kata-kata ini? Hah? Dengan puasa Ramadan. Berarti kalian pernah melakukan sahur? Pernah? Nah, tarawih? Pernah. Berbuka? Tadarus? Kena imsak? Pernah. Makan kurma? Pernah. Nah, berarti betul kalian tadi yang kalian katakan tadi bahwasanya kata-kata ini semua berkaitan dengan puasa, terutama puasa Ramadan. Siapa di sini yang pernah puasa full 1 hari, 1 bulan puasa Ramadan? Ya? Khalil, pernah? Ya, kemarin puasanya full 30 hari, 1 hari full. Nah, bagus. Siapa lagi? Yusuf. Nah, juga puasa full. Yang lainnya? Ada yang puasa full? Masih banyak. Ya, masih banyak. Yang lainnya lagi? Puasa full atau puasa setengah hari? Atau tidak puasa? Setengah hari. Nah, tidak apa-apa, latihan. Nanti puasa berikutnya usahakan bisa puasa full 1 hari. Sudah bangga mampu berpuasa. Jadi kita sebagai umat muslim harus bangga mampu berpuasa. Berarti kita mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi kita akan belajar tentang puasa dan kita harus tahu tujuan pembelajaran kita tentang puasa ini. Yang pertama, apa ini? Meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, menunjukkan sifat sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan penentuan puasa dengan benar. Yang keempat, yang terakhir, menunjukkan masalah puasa. Baik. Ya, apa sih puasa itu? Coba baca. Selama
dalam pengertian puasa, saya ingin kalian menyaksikan sedikit cuplikan video tentang puasa supaya kita semakin paham. Bahasanya puasa itu sebenarnya baik dan sangat menarik. Silakan saksikan. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Sekarang coba, apa itu arti puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari sahur saja sampai menjelang matahari. Nah, benar sekali. Tetapi bukan hanya menahan lapar saja. Dengan puasa, kita juga belajar untuk menahan marah, berlatih untuk bersabar. Dan dengan puasa juga, kita sudah menjalankan rukun Islam yang ketiga. Dan yang terpenting, puasa itu dapat mengajarkan kita banyak hal, seperti mempererat silaturahmi sesama saudara. Contohnya dengan adanya berbuka dan sholat tarawih berjamaah. Dan juga dapat mengajarkan untuk saling berbagi. Contoh kegiatannya adalah membagikan menu berbuka puasa bersama. Nah, itu tadi arti puasa yang sebenarnya. Semoga ibadah puasa kali ini diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami kan dari video tadi? Ya, jadi sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar kita bersusah-susah menahan haus, menahan lapar, ingin makan, tapi rasanya harus ditahan. Tenggorokan kering, tapi tetap harus ditahan. Selain menahan lapar dan haus tadi, kita juga diharuskan apa? Menahan amarah. Tidak boleh marah-marah, selalu bersabar. Kenapa harus begitu? Bisa-bisa nanti kalau kita marah, puasanya nanti jadi pahalanya hilang. Terus apalagi tadi kita membangun silaturahmi. Dengan puasa tadi, mengikuti kegiatan puasa kita bisa sholat tarawih bersama, bertemu banyak orang. Terus apalagi tadarus bersama di masjid, bertemu banyak orang lagi, banyak teman. Kemudian apalagi kita dianjurkan ketika puasa itu sering-sering berbagi, terutama kepada orang yang berpuasa. Begitu. Menyenangkan tidak ketika berbagi begitu rasanya? Siapa yang sering datang ke pondokan atau musola ketika berbuka puasa? Nah, bagaimana rasanya ketika berbuka puasa sama-sama di musola atau di pondokan? Ramai tidak? Ramai. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Orang ketika puasa sudah menahan lapar, menahan haus, ketika berbuka itu rasanya sangat menyenangkan. Dengan puasa kita tadi dilatih untuk disiplin, ya, untuk disiplin. Jadi disiplin setiap hari bangunnya pagi terus, sebelum fajar. Jadi disiplin. Dengan kebiasaan kita bangun pagi lebih awal, maka hari-hari yang berikutnya selain bulan puasa kita pun akan bisa bangun lebih awal. Terus empati, apa itu empati? Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya orang yang kesusahan. Nah, kita bisa merasakan, orang yang kesusahan berarti membutuhkan bantuan. Nah, kita saling membantu akhirnya kepada orang itu. Terus kita juga dengan empati tadi gimana? Kita bisa merasakan orang-orang yang tidak mampu. Mereka itu kelaparan, beli beras, beli makanan itu kesusahan. Ternyata rasanya kelaparan itu seperti ini. Rasanya kehausan itu seperti ini. Satu hari pun tidak bisa makan, satu hari pun tidak bisa minum. Banyak orang yang susah di luar sana,
yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Jadi kita bisa merasakan, akhirnya kita bisa berempati kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, dan hingga akhirnya kita senang berbagi. Jangan khawatir, kita berbagi bukan berarti harta kita habis, tetapi Allah akan menambahnya lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Nah, umat muslim didorong untuk meningkatkan ibadah seperti membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu dianjurkan juga. Kalau hari biasanya membaca Al-Quran itu 10 pahalanya setiap harokat, tapi nanti ketika puasa berlipat-lipat kali. Terus apa lagi? Sholat 5 waktu juga harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai ketinggalan tepat waktu, ketika azan langsung ke pondok, ya. Habis sholat diteruskan dengan tadarus. Puasa itu syaratnya ada 2, ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Nah, syarat wajibnya ada 4. Yang pertama balik, kedua Islam, yang ketiga bakal sehat, keempat mampu. Ngerti maksudnya balik apa? Nah, balik itu sudah cukup umur, berarti sudah memasuki umur bahasanya seseorang itu wajib mengerjakan ibadah, wajib mengerjakan perintah Allah. Bila tidak mengerjakan akan mendapatkan dosa, semuanya akan diberitakan di mana di akhirat nanti. Nah, jadi kalau laki-laki balik itu ditandai dengan apa? Bermimpi atau sudah sunat. Nah, itu berarti sudah balik, wajib mengerjakan ibadah. Kalau perempuan ditandai dengan apa balik? Siapa yang tahu? Dengan haid. Nah, haid itu berdarah. Nah, berarti ketika sudah mulai haid, berarti perempuan itu sudah wajib melaksanakan perintahnya Allah. Ibadah seperti puasa, sholat wajib itu berarti harus. Ketika ditinggalkan akan mendapat dosa. Ketika dikerjakan mendapat pahala. Ada suara yang paham? Terus yang kedua, Islam. Jadi Islam wajib berpuasa. Kalau orang selain Islam boleh berpuasa? Boleh berpuasa tidak? Boleh. Selain orang Islam boleh berpuasa, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Nanti di sini kita bahas ya. Nah, ini beragama Islam. Terus yang ketiga apa ini? Berakal sehat. Nah, berakal sehat itu maksudnya waras. Nah, jadi dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang wajib, mana yang tidak boleh dikerjakan. Nah, itu dia berakal sehat, paham tentang mana kebaikan, mana keburukan. Terus mampu itu mampu berpuasa. Seperti kalian masih kecil, bayi, kira-kira mampu berpuasa enggak? Tidak mampu, berarti belum diwajibkan puasa. Kalau orang tua yang sudah tua sekali, sakit-sakitan, enggak bisa bangun, minum aja susah, boleh puasa enggak? Tidak, karena dia tidak mampu. Jadi yang mampu saja, yang mulai umur balik sampai ketika dia umur berapa masih diberikan kesehatan, maka dia diwajibkan puasa. Kemudian syarat sah puasa. Nah, puasa itu boleh dikerjakan, tapi bisa mendapatkan pahala atau tidak dilihat dari sini. Nah, dari syarat puasa. Pertama, beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam baru sah puasanya. Maksudnya sah itu puasanya nanti mendapatkan pahala. Terus apa? Tamyiz. Ngerti tamyiz itu apa? Nah, tamyiz itu meskipun kita balik, tapi kalau tidak tamyiz itu maksudnya bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bersih, mana kotor. Ketika umurnya sudah cukup balik, tapi dia punya gangguan mental, tidak bisa, maka dia tidak sah puasanya. Terus suci dari hadas dan haid dan nifas. Terutama untuk perempuan, orang yang haid tidak boleh puasa. Orang yang nifas selesai melahirkan tidak boleh puasa. Kalau dia puasa tetap tidak akan dapat pahala. Terus waktu diperbolehkan puasa. Nah, jadi waktu diperbolehkan puasa hampir setiap hari seperti bulan Ramadan. Tapi ada hari-hari yang dilarang berpuasa. Itu tadi seperti Idul Fitri, hari pertama Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa karena itu waktunya kita merayakan kemenangan setelah kita berpuasa 30 hari. Terus ketika hari kurban itu juga tidak boleh
berpuasa. Ya, masih semangat? Masih semangat? Nah, kalau gitu saya tes dulu. Ya, berdiri semuanya. Untuk semangat gimana itu? Masih ingat? Ya, ya, yang tepuk semangat. Jangan ding ding ding, dung dung dung, jangan ding ding ding, dung dung dung. Baik, kita lanjutkan lagi. Rukun puasa. Rukun puasa itu cara menjalankan puasa, cara menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Niat. Nah, coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Kapan kita mulai membaca niat puasa ini? Kapan kita mulainya? Ketika sahur atau malamnya sebelum tidur atau kapan? Atau setelah pas sudah mulai puasanya? Sebelum mulai puasa. Contohnya ketika bersahur atau malam setelah sholat tarawih biasanya. Kapan dilakukannya puasa itu? Mulai sebelum terbit matahari sampai matahari terbenam. Kalau ada yang makan jam 7 pagi, itu boleh tidak? Kalau ada yang berbuka jam 4 sore, puasanya sah tidak? Tidak, jadi batal. Jadi mulainya itu batasnya mulai sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari. Terus tadi ada yang kedua tadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi selama sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari itu kita diwajibkan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Contohnya yang membatalkan puasa apa saja? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Nah, makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Sengaja muntah, apa lagi? Marah, bisa juga. Pingsan, betul, apa lagi? Apalagi pingsan itu berarti hilang akal, tiba-tiba tidak sadar, atau tiba-tiba ada gila, tiba-tiba kesurupan. Nah itu maka puasanya akan batal. Makan, minum, kalau makannya tidak sengaja batal nggak puasanya? Nah kalau tidak sengaja atau lupa itu tidak batal. Yang penting benar-benar dia karena lupa. Umpamanya kamu tidak sengaja hari pertama puasa, pas pulang sekolah di rumah ada tempe di meja, langsung buat cemil. Biasanya kan pulang langsung nyemil jajan, ya kan, nyemil opo apa saja yang kelihatan, tiba-tiba diambil langsung dimakan. Terus ada sambal dicolek lagi. Pas ngerasakan pedas, wih, aku poso ternyata. Kamu sudah kepedisan, makanan yang ada di mulutmu masih buat telan atau buat buang? Dibuang. Tapi masih pedas, kira-kira boleh minum tidak? Tidak, tidak boleh, karena sudah ingat bahasanya kamu masih puasa, makanya harus ditahan sampai kapan? Maghrib masih baru boleh berbuka. Sunnah ketika puasa, mengakhirkan sahur. Sahur itu jam 1 boleh enggak? Boleh, jam 1 malam itu boleh, tapi itu tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Mengakhirkan sahur itu umpamanya imsaknya jam 4, maka kalian sahur mulai jam 3 atau jam setengah 4. Nah itu sunnah untuk sahur, dapatkan pahala tambahan. Sudah sahur dapat pahala, sunnahnya dapat pahala, jadi double ya kan. Siapa yang mau pahala banyak? Semuanya kan mau dapat pahala banyak. Iya. Terus ketika berbuka, berbukanya jam 6, kalian boleh nggak makannya nanti mulai minumnya jam 7? Boleh saja, tapi pahalanya hilang nanti, berkurang. Makanya disegerakan ketika Allahu Akbar langsung
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum. Makan yang manis-manis, contohnya tadi yang sudah kita bahas apa? Kurma yang disunahkan Rasul. Terus membaca doa berbuka puasa, membuka dengan yang manis-manis, memberi makan bagi yang berpuasa. Yang suka datang ke pondokan pasti biasanya kan bawa nasi, bawa kue ya kan, bawa minuman. Nah itu pahalanya banyak. Oh, itu berkali-kali lipat. Setiap tetes air itu akan dihitung semuanya. Apalagi nasi dihitung per butirnya. Nah, bagaimana pahalanya itu? Terus memperbanyak sedekah, memperbanyak tadak, harus membaca Al-Quran ya. Terus doa berbuka puasa, sudah pas semuanya? Nah, coba dibaca sama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian berikutnya puasa wajib. Nah, puasa itu ada wajib. Ada puasa wajib, ada puasa Ramadan itu wajib ya. Sudah ngerti semuanya kan? Berapa hari puasa Ramadan itu? 30 hari. Tapi ada juga yang 29 hari. Terus puasa nazar. Ngerti nazar? Umpamanya kamu sekarang lagi ujian, ya tes, ya kan, hari ujian. Terus aku nilaiku itu 100, aku tak poso 3 hari berturut-turut. Berarti puasa itu harus dikerjakan. Sudah janji nazar itu wajib. Kalau tidak dikerjakan puasanya akan mendapatkan dosa. Ditagih terus sama Allah nanti itu puasanya. Terus puasa qadha. Apa itu qadha? Qadha itu mengganti. Qadha itu mengganti. Jadi kamu selama bulan Ramadan mungkin pernah sakit, ada yang perempuan pernah haid, akhirnya tidak berpuasa ya kan? Berapa hari kamu tidak puasa Ramadan? Ketika nanti di hari berikutnya yang selain Ramadan kalian harus mengganti. Nanti ketika sudah balik, sudah wajib puasa. Apabila tidak puasa 1 hari saja, berarti hari berikutnya selain bulan Ramadan harus diganti. Kemudian puasa sunnah. Nah, kalian sering dengar puasa Senin Kemis? Sering dengar? Nah, pernah dengar ya? Nah, puasa Senin Kemis itu puasa sunnah itu maksudnya puasa yang sering dikerjakan oleh Rasulullah. Contohnya puasa sunnah. Senin itu Senin Kemis, Senin puasa, Senin Kamis puasa. Cara mengerjakannya sama seperti puasa Ramadan, tinggal niatnya saja yang diganti. Terus puasa Daud itu puasa yang dikerjakan oleh Nabi Daud. Nah, ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana puasa Daud itu? 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasa Daud. Sunnah dikerjakan. Bagus juga untuk kesehatan tubuh. Ya, sudah saya bagi kelompoknya tadi ya. Nanti setiap kelompok ini dipilih ketuanya ya. Siapa nanti yang akan membaca. Nah, di depan nanti setelah mengerjakan semuanya akan membacakan ke depan. Setiap kelompok nanti ini menjawab nomor 1 ya, dikerjakan sama-sama. Ya, dikerjakan sama-sama. Nomor 1, khusus nomor 1. Ya. Kemudian kelompok 2 ini mengerjakan nomor 2. Sudah. Nah, 1 kalau kita sudah. Nomor 2 sama-sama. Bila ada sama-sama satu orang membacakan yang kelas sebenarnya. Nomor 4 sama-sama. Ya.
ikutin apa? Ini dan berkah. Ini semuanya satu orang yang membacakan. Yang paling kencang siapa? Sekarang dipilih musyawarah siapa yang nanti membacakan. Nah, musyawarah. Ya terserah, kalian sepakatnya yang mana? Ya, nggak apa-apa. Kareta, kelompok 2 siapa yang baca? Siapa? Kamu? Ya. Nah, Saskia. Ini? Siapa? Anggun? Ya. Ya. Harus keras suaranya. Ya. 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 Silakan. Bapak sudah siap? Siap. Ya. Bapak kita siap. Sudah siap semuanya ini sudah siap. Ya, Mas. Enggak apa-apa. Yang penting sudah ketuanya sudah siap. Ayo, masuk sini. Ibadah yang dilakukan dengan makanan dari makanan, makan minum dan hal yang membatalkan puasa dari mulai sampai Ya, bagus, betul jawabannya. Ya, silakan duduk. Ya, saya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Harus berani, harus pede, percaya diri. Kelompok 2, silakan maju semua. Ya, baca dulu. Nah, agak mampu berbahasa, betul. Jangan dulu. Nah, jadi makanya silakan, duduk. Jadi kita silakan untuk bersahur agar kita menjalankan puasa itu mampu kuat. Ya. Kelompok 3. Apa saja? Nah, coba. Ya, bagus. Balik Islam, akal dan mampu. Ya, silakan duduk. Betul saja. Silakan duduk. Ya, kamu nyangkut, silakan. Nyangkut yang baca, yang bantu ya. Ya, sebutkan bertemu pada sunnah jawabannya. Pada Senin Kamis, pada Daud. Betul kan jawabannya? Betul? Betul. Ya, bagus. Dulu. Alhamdulillah. Mendapatkan hari ini tambahan ilmu. Ya, sini. Ya. Baik. Ya. Terus. Ya, baik. Terus. Ini kan semangat ini. Berdiri dulu gitu. Nah, berdiri dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah? Ya, untuk menguji kemampuan kita dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, Pak Guru ingin membagikan kalian soal evaluasi. Nah, nanti dikerjakan mandiri masing-masing, ya, dikerjakan mandiri masing-masing sekarang. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikumpulkan, terus nanti bawa periksa sebentar, ya. Nah, silakan langsung dikerjakan. Silakan, ya. Kerjakan masing-masing. Kalau tadi kan kerja kelompok, nah sekarang kerja masing-masing. Silakan satu. Sekarang dikerjakan masing-masing sendiri. Saya kasih waktu nanti ya. Berapa menit ya? Ingatkan tadi kerjakan semuanya di sholat. Jangan lupa baca ya, tulis. Gimana bisa jawabnya? Bisa mudah? Mudah, tidak susah. Ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, ini kumpulkan. Ya, bagus. Ya, ini planeta. Ya, bagus. Yusuf, sudah selesai. Ya, nah tuh. Ya, ini jawabannya full ini. Ya, terus. Bentar ya, Bapak periksa sebentar. Ingin lihat bagaimana kemampuan kalian semuanya. Alhamdulillah, semuanya dapat nilai bagus-bagus, hampir semua dapat 100. Nah, tepuk
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang berdiri semua dulu. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa. Puasa. Nah, bagus. Ya, silakan duduk. Tentang puasa, jaga mata, jaga hati, jaga mulut, jangan sampai bicara kotor, bicara jelek. Mata juga dilarang melihat yang tidak baik, ya. Jadi kesimpulan dari puasa adalah, nah, dibaca sama-sama. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, amarah dan perbuatan yang tidak baik. Nah, puasa itu melatih kita agar berdisiplin, sabar, senang berbagi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa kita memberikan haknya Allah. Kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah lah yang akan memberikan pahala puasa kepada umat. Sampai sini ada pertanyaan tentang puasa? Nah, ada yang bertanya, kira-kira kalau orang yang lagi perjalanan jauh boleh puasa tidak? Itu disebut apa orang lagi perjalanan jauh? Musafir. Bukan musawah, musafir. Musafir, ya. Musafir itu orang melakukan perjalanan jauh. Itu boleh tidak puasa. Tapi nanti di hari selain bulan puasa harus mengganti. Sebelum kita selesai menyudahi pelajaran kita, kita persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga perjalanan kita ke rumah diberikan keselamatan. Baik. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga perjalanan kita ke rumah diberikan keselamatan. Baik. Dan selama kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, disiapkan. Setelah ini boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Jangan lupa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum.